Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang tua di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Kali ini saya akan membagikan from home bagi orang tua yang bekerja. Nah, apa saja kiat-kiatnya? Nah, tentu saja memang di masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak orang tua yang bekerja, baik itu WFH ataupun WFO. Jadi bekerja di rumah ataupun bekerja di kantor atau WFO tersebut. Nah, akan tetapi problem yang menghantui orang tua, istilahnya begitu, di masa pandemi ini adalah juga mendampingi anak-anak yang kebetulan harus belajar di rumah. Mau tidak mau memang sebenarnya bukan menggantikan peran guru, akan tetapi mau tidak mau orang tua juga harus mendampingi belajar anak di rumah. Begitu. Oke. Tips yang pertama yang bisa orang tua lakukan adalah kita bisa menurunkan perfeksionis kita atau ekspektasi kita ke anak. Jadi ekspektasi kita bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi ketika ekspektasi tersebut tetap kita naikkan, misalkan kamu harus yang akan banyak kendala ketika harus memahami materi-materi pelajaran seperti itu. Jadi memang ekspektasi kita juga kita sesuaikan, perfeksionis kita juga kita turunkan seperti itu. Kemudian berikutnya, sebagai orang tua kita juga setidaknya meskipun kita WFH misalkan saat ini sedang WFH, kita juga harus terhubung dengan lingkungan sosial kita. Jadi tetap kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan kita, karena kita sendiri sebagai orang tua juga butuh untuk seperti curhat begitu, misalkan anakku seperti ini, nah itu perlu. Akan tetapi perlu juga dibatasi dengan cara apa? Memang kita membatasinya dengan membatasi media sosial. Jadi media sosial yang seperti menambah lebih kondisi depresif ya. Misalkan dengan kasus-kasus COVID-19 yang mungkin banyak terjadi. Nah, itu terkadang kita menjadi sebagai orang tua kadang menjadi lebih depresif. Kemudian dengan misalkan dengan berita-berita tentang prestasi anak yang lain, itu juga bisa membuat kita lebih depresif. Kenapa? Kita mau tidak mau akan membandingkan hasil pekerjaan dari anak kita dengan anak yang berprestasi tadi. Nah, ini juga akan memicu depresi kita. Jadi batasi konsumsi hal-hal tersebut. Begitu. Kemudian berikutnya, ketika kita mendampingi anak-anak kita yang sedang SFH, sebaiknya memang ada waktu untuk anak kita sebelum atau sesudah belajar itu dengan bermain. Jadi ada waktu bermain sesudah belajar. Agar apa? Agar anak juga lebih stres begitu tidak. Tetapi bagaimana kita mewujudkan lingkungan rumah kita yang kondusif untuk anak kita. Itu. Jadi nanti orang tua di rumah bisa mempraktekkan hal tersebut. Kemudian kita bisa juga membuat jadwal yang teratur, karena anak itu kan memang mudahnya ketika anak-anak sekolah mungkin belum begitu memahami tentang jam, akan tetapi dia terbiasa dengan keteraturan. Kan nanti bangun tidur saya harus melakukan aktivitas apa, misalkan sholat subuh, kemudian nanti setelah itu mungkin mandi atau olahraga dan lain sebagainya. Nah, biasakan membuat jadwal, misalkan nanti setelah ini ada aturannya, akan tetap fleksibel, tapi tidak begini. Jadi tetap ada aturan, akan tetapi tidak begitu ketat begitu.
Misalkan nanti setelah makan, kemudian nanti waktunya adalah membantu orang tua membereskan piring yang kotor, kemudian ditaruh di bak cuci piring, kemudian membantu mencuci piring ataupun menaruh piring-piring yang sudah dicuci tadi ke rak, begitu. Karena apa? Karena untuk tujuan utama dari SFH sendiri sekarang bukan terpatok pada anak tersebut harus sudah mampu belajar, misalkan untuk kelas 1 menghitung puluhan seperti itu, sudah tidak seperti itu, karena untuk SFH sendiri memang lebih penekanannya pada pendidikan karakter ya. Jadi anak bisa membantu kita sebagai orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, begitu. Kemudian ketika anak belajar, sebisa mungkin kita mensterilkan tempat belajar. Jadi kita sterilkan tempat belajar, tidak ada televisi, tidak ada handphone, tab, ataupun alat komunikasi yang lain. Jadi sebisa mungkin polos begitu. Karena apa? Karena di sini memang anak kita ajak untuk lebih berkonsentrasi. Gitu. Jadi orang tua pun juga ketika WFH dan kemudian mendampingi SFH, paling tidak orang tua juga melakukan banyak aktivitas. Jadi tidak serta merta ikut karena WFH ya sudah saya melakukan pekerjaan di kasur seperti itu. Tidak begitu juga. Begitu. Jadi banyak sekali memang yang terjadi ketika orang tua mendampingi SFH, banyak emosi baik itu positif ataupun negatif yang bercampur baur di sini. Jadi memang ketika WFH ini kita juga harus mampu meregulasi emosi, baik emosi orang tua sendiri ataupun emosi dari anak-anak kita. Bagaimana cara menjaga emosi kita dan anak-anak kita juga. Kemudian untuk emosi sendiri sebenarnya emosi juga bisa tapi marah yang cerdas, bukan berarti marah tidak diperbolehkan, tetap diperbolehkan, akan tetapi dalam konteks yang tepat, begitu. Itu saja tips sukses SFH bagi orang tua yang bekerja. Jadi kita akan praktekkan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.